Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel saya Mas Joko. Kali ini kita akan unboxing iPhone 14 Pro dan juga nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Nanti kita akan bahas terutama kenapa saya beli iPhone 14 Pro yang notabene belum ada di Indonesia secara resmi. Oke, langsung aja ya kita unboxing. Oke, sekarang kita dapat paket nih dari Genio Technologies. Ini forwardernya ya. Barang dari Singapore SG Ship Shop Mobile Phone. Coba kita buka ya. Bismillah. Wah, ini bro, itu yang ada Dynamic Island iPhone, basic banget ya, kotaknya simple, nggak terlalu berat. Coba kita buka ya. Bismillah, lebih dekat. Oh, 14 Pro. Oke, pilih bawah. Bisa aja sih. Coba kita taruh. Sekarang kita buka ya. Bismillah. Ulala, balonnya itu. Bahasa apa lagi? Oke bro, bismillah. Premium banget bro. Rasanya bro, nggak terlalu berat sih sebenarnya. Aduh, sini agak kelihatan ya. Mungkin kita front view dulu ya. Ini lihat bro, deep purple ya warnanya, purple tapi nggak purple yang norak gitu sih. Jadi cocok buat cowok maupun cewek nih, aku rasa sih. Taruh dulu deh, deep purple. Dan kita lihat isinya apa. Isinya biasa ada kabel charger ya, kabel charger normal. Kemudian ini apa ini, Apple design. Nah ini, ini kayaknya desain stiker kayaknya. Stiker sama ejector SIM stiker, alright. Ejector SIM, alright, sama kertas-kertas, nggak tahu ini apaan. Oke, kita taruh aja dulu. Oh iya, karena ini kan versi Singapura ya. Kalau di versi USA kan nggak ada SIM tray-nya lagi. Kalau di sini masih ada, jadi nggak perlu khawatir, tetap masih bisa pakai SIM kalau di luar USA. Oke, kita singkirkan sekarang guys. Kita ini juga ya, nanti buat tempel-tempelan mungkin. Ya ini masih lighting ya. See to lighting kayaknya ya, see to lighting. Oke guys. Oke bro, kita lihat lagi ya iPhone di purple nya. Nggak bener-bener purple gitu sih, lebih maco juga, terkesan premium ya. Dan bumpnya kameranya tebel banget. Kita buka ya. Wow, ulala. Coba kita compare ya dengan HP ku yang lama, size nya ya. Kita kurang lebih aja sih, cuman ya kayaknya lebih tebel ya, lebih tebel HP nya yang baru nih, yang 14 Pro. Sama ya kameranya sih yang sangat-sangat kentara. Tuh lihat, HP ku juga udah parah banget kan, 10S nih, retak-retak, nggak dipakein casing. Karena sebenarnya emang aku lebih suka bare phone gini, cuman sayang juga kalau nggak dipakai casing. Paling kalau lagi di kamar aja mungkin lepas biar dapat feelingnya gitu. Coba kita hidupin ya, cobain ya. Udah ada ini nggak ya, baterainya nggak ya? Nggak tahu juga, coba aja. Coba deh. Tuh, nyala deh. Ada pantulan gue, ngeri-ngeri sedap ya guys. Nyalain HP. Hello, Dynamic Island. Lihat pantulan, harus nunggu pas hello kan? Hula. Enggak, langsung slide up. Kagok gue. English, select your country or region. Ya HP lama bisa dideketin gitu katanya. Nah itu dia. Ini ada nih, use your, langsung kah? Continue aja ya pakai ini ya. Continue coba, atau setup manual aja. Authenticate nih.
Getting things ready. Continue dulu. Face ID setup later aja deh. Don't transfer FSN data nanti aja. Password kita harus sambil nunggu ya. Kameranya gede banget bos, harus segera di casing nih. Tunggu guys kan. Nah sebenarnya ini kemarin sebelum HP-nya datang nih, aku juga udah mesen ini ya, casing tiga. Jadi datang duluan sama tempered glassnya juga. Nanti kita pasang habis ini ya, satu-satu guys. Tapi nunggu setup iPhone-nya dulu nih. Wih udah ada. Continue, kita ngikutin setting dari HP sebelumnya aja yang gak ribet ya. Emergency SOS, continue dulu. Welcome to iPhone. Swipe up to get started. Swipe up. Boom. Langsung 5 minutes remaining to shortcut. Oke guys ya. Smooth ya. Aplikasinya udah mirip-mirip dengan yang punya aku tadi. Kita buka gallery. Kita buka kamera iseng. Photographic style setup later aja. Ultra wide 1 2 3. Oke guys, sekarang kita mau coba dynamic island itu kali ya. Timer ya. Set. Iya dynamic island. Iya gitu kan. Lucu ya, kocak. Ya udah, kita cukup dulu kita coba. Oke, yang pertama, kenapa saya beli iPhone 14 Pro ya? Sebenarnya bukan untuk gaya-gayaan ya, kalau buat saya pribadi, karena memang saya butuh kamera sistem yang bisa merekam cinematic mode utamanya ya, karena seperti yang saya pakai sekarang ini, kalian bisa ngeliat bahwa ada perbedaan di video-video sebelumnya yang biasa saya rekam dengan iPhone XS saya. Kalau dengan kamera ini cinematic mode tuh dia by software bisa membuat efek shallow of depth atau efek bokeh di videonya. Jadi kayak kalian lihat nih belakang saya nih seperti kayak ngeblur lah. Meskipun dari lensanya mungkin nggak sebagus lensa kamera profesional, tapi by software dia bisa membuat ini seperti efek bokeh tersebut. Nah ini saya sangat-sangat suka karena saya bener-bener saya pakai untuk video YouTube kayak gini ya contohnya, ataupun untuk videografi juga sebenarnya dipakai. Tapi saya memang lebih khusus membuat video talking head seperti ini. Selain dari kamera tadi cinematic mode, saya juga sangat senang karena muncul fitur yang namanya action mode. Di sini action mode ini adalah seperti kita pakai gimbal, atau kalau di kamera action tuh seperti GoPro itu ada namanya hyper smooth. Jadi ketika kalian lari atau ketika kalian berolahraga sepeda misalkan, meskipun kalian goncangannya dahsyat gitu ya ketika ngerekam, tapi nanti ketika outputnya yaitu distabilisasi dalam software dan sistem kamera shiftnya. Jadi memang di situ yang awalnya kita bisa ngerekam 4K dengan action mode itu turun jadi 2,8K karena dia harus nge-crop supaya dia stabil videonya kayak gitu. Nah itu kalau dari sisi saya memang saya buat videografi ya, buat YouTube juga, nggak cuman sekedar daily drivers, karena kalau daily drivers doang tuh memang agak overkill ya ini ya, spek kameranya ini luar biasa banget gitu. Nah terus sebenarnya kalau dari orang-orang juga memang iPhone ini menjadi apa ya, kayak pride lah dan social status, dimana ketika orang tuh pakai iPhone, dia pengen orang ngelihat bahwa oh gue ini mantep nih, gue bukan orang sembarangan nih, gue bisa beli iPhone kayak gitu lah kurang lebih lah ya. Makanya di setiap desain iPhone itu dia selalu uniqueness tersendiri. Kayak di iPhone 14 ini uniquenessnya ada di dynamic island-nya ya. Selain dari sistem kamera dan performance yang udah di-upgrade, dynamic island ini menjadi sorotan dan menjadi viral juga saya lihat di ketika peluncuran iPhone 14 Pro ya, dimana dia Apple ini belum bisa menghilangkan notch untuk sensor kamera dan Face ID-nya di depan, karena Android tuh mencoba mengecilkan, semua mengecil sampai tinggal titik, tapi semua tuh nggak, ya istilahnya gagal lah, kayak ya udah gitu, nggak menjadi sesuatu yang heboh. Tapi iPhone berhasil mengecoh kita semua dengan membuat animasi ya.
dari notch yang di tengah itu seolah-olah dibuat menjadi fitur yang fungsional, sehingga kita tidak memikirkan bahwa wah ini kayak kekurangan. Justru ketika kita meng-embrace notch ini menjadi sebuah fitur yang dinamis dan juga interaktif dengan user interface yang ada di iPhone 14 ini. Luar biasa memang. Terus itu yang kedua, selain tadi saya pakai untuk videografi yang ngerekam video YouTube ataupun nanti bikin konten di IG gitu ya. Memang secara harga iPhone itu masih tergolong mahal. Kalau kita ngelihat dari harga-harga HP pada umumnya, ini iPhone memang di atas lah gitu. Harganya di atas lah dibanding HP-HP commonly. Bahkan dibanding HP-HP Cina untuk spek yang lebih ultra gitu, spek yang luar biasa tinggi, iPhone tuh mungkin speknya di bawahnya, tapi memang efisiensi dan performance-nya jauh di atas. Jadi RAM-nya mungkin hanya 6 GB, tapi kalau di compare dengan HP lain yang RAM-nya lebih besar, bisa dibilang performance iPhone masih lebih cepat. Nah, terus kenapa saya beli iPhone ini sementara di Indonesia belum resmi? Jadi saya beli iPhone 14 Pro 256 GB ini yang warna deep purple dengan just tip ya di Singapura. Ya memang secara harga ini agak mahal. Sebenarnya mahalnya gini ya, saya jelasin sedikit. Sebenarnya harga iPhone yang 256 ini yang Pro itu bisa dibilang murah ya. Murah itu dalam artian sebelum pajak sekitar 20, nggak murah sih, mahal ya, tapi dibanding ketika sudah kena pajak tuh masih jauh lebih murah, sekitar 20 JT, 19 komaan lah. Nah, mahalnya itu adalah ketika dia masuk Indonesia, itu adalah kena pajak dan biaya masuk untuk impor. Ini yang mahal, membuat iPhone ini jadi sangat-sangat mahal. Sementara di USA itu jauh lebih murah. Jadi ya plus minus sih ya. Andai kata pajak ini bisa hilang ya, coba aja bisa hilang, ini pasti lebih meledak lagi lah iPhone. Lebih banyak orang yang bisa memanfaatkan menggunakan fiturnya ini. Tadi belum kebahas kenapa belinya sebelum ada iBox resmi. Ya karena saya ada kebutuhan lah. Pertama kebutuhan dari time value-nya. Ketika saya udah dapet di akhir September lah, awal Oktober, sementara nanti resminya dari iBox tuh kemungkinan yang mungkin November lah, entah awal atau pertengahan atau akhir. Ada time value, ada spare waktu di sini, saya bisa memanfaatkan fiturnya. Dan juga terutama saya nanti emang ada rencana ingin traveling. Selain itu juga iPhone saya yang XS itu sudah hancur lah bisa bilang, udah lumayan lama saya beli. Back glass udah pecah dan juga battery health-nya juga udah servis terusan. Jadi memang ada kebutuhan di situ sehingga saya memutuskan untuk beli lebih awal. Yang selanjutnya dari konsep kenapa saya berani gitu ya belanja harga yang lebih mahal. Nah ini saya mungkin sedikit sharing ya dari sebuah buku yang dulu saya sempat baca ketika tingkat akhir kuliah, itu namanya The Magic of Thinking Big. Ini salah satunya adalah rule of thumb-nya dia ya, yaitu adalah ketika kita purchase atau beli barang, entah itu baju, entah itu peralatan, apapun itu ya, dia punya rule of thumb adalah dia berani bayar 3 kali lipat harga equipment normal atau barang-barang normal pada umumnya, asalkan dia punya kualitas yang bagus banget. Nah di sini saya juga istilahnya menerapkan ini, mencoba ya, karena sejujurnya saya dulu tuh memang dididik menjadi orang yang price sensitive, dalam arti kalau bisa kita dapat harga barang yang murah, kita selalu pilih harga yang murah. Tapi belakangan ketika saya baca itu ya, kalian coba itu shift menjadi fokus on quality kalau memang kalian butuh. Tapi ingat, ini perlu diketahui bahwa spending itu tetap pengeluaran ya, jadi kalian harus compare dengan uang yang kalian miliki ya. Jangan semerta-merta karena konsep 3 kali lipat harga barang pada umumnya asal kualitasnya bagus kalian langsung purchase sembarangan. Perlu diperhatikan itu ya. Tapi bagi saya mental shift ini penting ya. Jangan menjadi orang yang selalu price sensitive, tapi look for quality. Look for quality first, then the price. Tentunya dengan menyesuaikan budget kalian masing-masing. Lalu yang selanjutnya adalah tadi dari buku Magic of Thinking Big ini adalah mengenai umur dan kapabilitas. Jadi nyambung sini ya, karena kan kita ini channel self development ya. Jadi nggak cuma unboxing iPhone, tapi harus ada nilai-nilainya. Nyambung tadi ya. Dulunya saya selalu beranggapan bahwa orang yang lebih tua tentu lebih capable, tentu lebih berpengalaman, tentu lebih punya knowledge lebih. At some point itu benar, tapi nggak selalu benar karena korelasinya belum tentu linear. Jadi saya beranggapan bahwa anak muda kita ya, terutama kita juga ya, anak muda, meskipun kalian belum punya pengalaman atau belum banyak lah knowledge yang kalian punya, tapi kalian harus punya keberanian dan harus memantaskan diri ya, memampukan diri gimana caranya. Jadi umur tuh bukan halangan gitu ya. Jadi umur tuh bukan excuse. Yang saya dapat dari buku Magic of Thinking Big itu, umur tuh bukan excuse bahwa karena kalian gue belum cukup umur, gue nggak bisa memimpin katakan organisasi ini. No, tapi kalian harus mengubah itu, bahwa umur tuh tidak selalu korelasinya positif dengan kapabilitas. Kalau kalian capable, meskipun kalian masih muda, ya kalian capable. Itulah yang saya dapat dari buku itu ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah stop making excuse. Kenapa gitu ya? Karena banyak dari kita, terutama zaman-zaman sekarang ya,
di zaman media sosial sangat marak itu, kita kan sering banget ya istilah mager, malas gerak. Dulu kan nggak ada tuh. Jangan sampai ini menjadi budaya juga di kita, karena biasanya rasa malas itu terjadi karena kebiasaan. Jadi kita harus membiasakan diri untuk start move, karena kalau sesuai hukum kelembaban Newton itu, ketika benda bergerak itu dia akan cenderung terus bergerak. Tapi ketika kita cenderung diam, kita akan selalu berusaha untuk diam. Jadi kalau kalian selalu menggerakkan badan kalian, memutar pikiran kalian, mencari hal-hal baru, side project, kalian akan kebiasaan untuk terus bergerak. Disitulah pentingnya bergerak ya. Dalam buku itu dibilang bahwa kalau kalian mager, kalian harus gerak secara fisik. Jadi yang mulanya kalian hanya leha-leha, kalian mulai berdiri kayak ngambil minum kayak, itu adalah starting. Gimana kalian melawan rasa malas, rasa mager ketika kalian sedang bersantai-santai. Terus yang terakhir dari value nilai-nilai kehidupan dari unboxing iPhone ini adalah, orang tuh nggak peduli pencapaian kalian. Orang nggak peduli sebenarnya kalian punya iPhone 14. Orang nggak peduli kalian udah punya mobil, udah punya rumah. No, mereka nggak peduli. Tapi ingat, orang tuh hanya peduli ketika kalian bermanfaat buat mereka. Makanya Rasulullah SAW tuh mengingatkan, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling bermanfaat. Ini yang saya selalu pegang, bahwa kalau kalian nggak bisa memberikan added value ke orang lain, orang tuh sebenarnya cuek-cuek aja dengan kalian. Kalian mau jungkir balik kayak, mau ngapain kayak, orang nggak peduli. Tapi intinya, kalau kalian punya added value, orang tuh akan istilahnya ngikutin kalian lah, follow kalian. Orang itu istilahnya akan respect ke kalian ketika kalian mau bermanfaat, karena hanya ada benang tipis antara bermanfaat dan juga dimanfaatkan. Ini yang saya pahami ya. Kalau kalian dimanfaatkan tuh kalian tidak mau sebenarnya untuk bermanfaat sehingga kalian dimanfaatkan. Tapi kalau bermanfaat tuh kalian secara sadar ingin memberikan value ke orang lain. Itulah yang membedakan. Jadi mulai sekarang coba untuk kita menjadi bermanfaat ke orang lain ya. Saya berharap sih dengan sharing video seperti ini mungkin ada value yang bisa kalian ambil, kalian bisa terapkan dalam kehidupan kalian, dan semoga itu bermanfaat. Oke, mungkin itu aja ya unbox iPhone 14 Pro dan nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Semoga ini bermanfaat. Sekian dari saya. Jangan lupa kalian follow IG saya @jokoriantoro. Di situ saya share konten-konten self development muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.